berbahagia. Sebelum kita mulai pembelajaran kita pada pertemuan kedua ini pagi, mari kita terlebih dahulu berdoa sebagai rasa syukur kita kepada Allah Subhanahu wa Ta'ala. Berdoa sebagaimana yang Bapak sampaikan tadi, bahwa pembelajaran pada pagi hari ini di pertemuan kedua teks deskripsi, kita akan fokus pada kebahasaan teks deskripsi. Adapun tujuan pembelajaran kita pada kebahasaan teks deskripsi ini ada dua. Setelah kalian mengikuti pembelajaran ini, kalian dapat menyimpulkan prinsip penggunaan kata atau kalimat dalam teks deskripsi dengan tepat. Yang kedua, kalian dapat memperbaiki kesalahan dari segi struktur, penggunaan bahasa, dan tanda baca pada teks deskripsi dengan tepat. Itu dua tujuan pembelajaran kita. Sudah siap belajar ya? Mudah-mudahan pagi hari ini kalian jauh lebih semangat dari kemarin sehingga pembelajaran kebahasaan ini bisa kalian pahami dengan baik, karena kebahasaan sebagaimana kebahasaan teks-teks yang lain itu memerlukan pemahaman yang lebih dibandingkan dengan struktur. Ada 7 prinsip dalam penggunaan kebahasaan. Jadi kebahasaan dalam teks deskripsi itu ada 7 prinsip dalam penggunaan kata atau kalimat. Yang pertama, ini penggunaan kalimat perincian. Seperti apa, nanti fungsinya untuk apa, nanti kita bahas. Kemudian yang kedua, penggunaan kalimat yang menggunakan cerapan panca indera. Kemudian yang ketiga, penggunaan kata dengan kata dasar KPTS, nanti seperti apa. Yang keempat, penggunaan sinonim dalam teks deskripsi. Yang kelima, penggunaan kata depan pada teks deskripsi. Yang keenam, penggunaan kalimat bermajas dalam teks deskripsi. Dan yang terakhir, bagaimana penggunaan pilihan kata yang bervariasi dalam teks deskripsi. Kita awali yang pertama, bagaimanakah penggunaan kalimat perincian dalam teks deskripsi? Penggunaan kalimat perincian itu berfungsi untuk mengonkretkan. Jadi perincian-perincian dalam teks deskripsi itu berfungsi untuk memberikan gambaran nyata kepada pembaca, sehingga pembaca yang belum pernah melihat atau merasakan sebuah objek itu bisa memiliki gambaran yang sama sebagaimana yang kita jelaskan dengan kalimat dalam sebuah teks deskripsi. Nah, ini perhatikan contoh. Cermati kata benda dan kata yang mengikuti kata benda yang menjelaskan pada teks pertama yang dulu pernah kita bahas, yang pertemuan minggu pertama, yaitu teksnya adalah badak bercula satu. Ini saya ambil kutipannya, kalimat badak bercula satu adalah salah satu hewan yang hanya dapat ditemukan di Indonesia. Nah, pada teks yang pernah kalian baca
Kemudian ada perincian-perinciannya. Binatang ini bermoncong panjang dan memiliki lubang hidung yang besar. Nah, kita sudah memiliki gambaran binatang ini seperti apa. Badannya besar dan berotot. Nah, ini baru 2 kalimat perincian. Kita sudah memiliki sedikit gambaran tentang bagaimana bentuk badak bercula 1. Kemudian perhatikan kalimat-kalimat yang lainnya. Kalian bisa melihat teks badak bercula 1. Ini adalah fungsi dari kalimat perincian dalam teks deskripsi. Kita lanjut. Yang kedua, penggunaan kalimat yang menggunakan cerapan panca indera. Dalam teks deskripsi itu ada kalimat-kalimat yang seolah-olah kita itu melihat, yang seolah-olah kita itu mendengar, dan seolah-olah kita itu merasakan. Padahal kita hanya membaca sebuah teks. Cermati tabel berikut yang kalian lihat itu. Ombak putih berbuih bergulung-gulung. Nah, itu adalah kalimat yang seolah-olah kita melihat. Perhatikan yang kedua. Debur ombak pantai terdengar berirama. Nah, itu adalah rangkaian kata yang membentuk kalimat yang seolah-olah kita mendengar. Minuman segar kelapa muda menghapus rasa haus. Nah, ini seolah-olah kita merasakan. Itulah fungsi teks deskripsi. Bagaimana kita memilih kata, memadukan kata, sehingga bisa membuat orang yang membaca teks deskripsi itu seolah-olah melihat, seolah-olah mendengar, dan seolah-olah merasakan. Sehingga apa yang kita tulis itu bisa dipahami dengan pemahaman yang sama dengan si pembaca. Begitu ya. Mudah-mudahan bisa dipahami. Kemudian yang ketiga, yaitu penggunaan kata dengan kata dasar yang berawalan K, P, T, S. Nah, ini perhatikan, ini termasuk teori kebahasaan juga. Ada kata menyerupai. Nah, itu sebetulnya dari bentuk dasar serupa, kemudian mendapat imbuhan me dan e. Me di sini disebut menasal karena ini menjadi me, kemudian ada n-nya, itu namanya menasal. Nah, imbuhan me itu ada yang me, kemudian eng, ada menasal, dan me sendiri juga ada. Itu perhatikan kalimat pada teksnya. Warna kulitnya coklat hampir menyerupai abu pucat. Nah, menyerupai. Dari bentuk dasar serupa, serupa itu kata yang diawali dengan huruf S, kemudian berubah menjadi menyerupai. Jadi penggunaan kata berimbuhan dengan awalan me yang diikuti kata dasar dimulai bunyi K, P, T, dan S itu luluh. Contoh yang lain, tanam, menanam. Nah, mudah-mudahan kalian bisa mencari kata-kata yang lain yang diawali dengan huruf K, P, T, S, itu ketika mendapat imbuhan me, dia luluh. Itu. Kita lanjut yang keempat. Penggunaan sinonim pada teks deskripsi. Perhatikan, ada kata noktah. Itu sinonimnya itu titik-titik. Ini dipilih noktah. Kalimat pada teks, birunya air laut dan perahu-perahu nelayan bagaikan komposisi yang membentuk nokta-nokta kecil di batas cakrawala. Sebetulnya itu misalkan diberi kata titik-titik, itu juga bisa dalam sebuah kalimat dan itu tidak salah, tetapi lebih memiliki rasa yang berbeda ketika dipilih kata noktah. Nah, pilihan kata ini penting. Ini kaitannya dengan kecermatan
seorang penulis dalam memilih kata sehingga seorang pembaca teks itu bisa memiliki gambaran yang sama. Nah, ini pilihan kata nanti ada di kalimat berikutnya, di pembahasan berikutnya. Gitu. Ini penggunaan sinonim. Dipilih, misalkan ada kata-kata yang bersinonim, kira-kira kata yang paling tepat yang mana? Yang mampu memberikan gambaran yang lebih dalam sebuah teks deskripsi. Yang kelima, penggunaan kata depan pada teks deskripsi. Banyak penggunaan kata depan di teks deskripsi karena memang penggunaan kata depan ini berfungsi menunjuk pada keterangan tempat. Karena ini mendeskripsikan objek. Objek itu ada tempat, maka penggunaan keimbuhan atau kata depan, bukan imbuhan, kata depan di itu menjadi sesuatu yang penting. Contoh di Indonesia, badak bercula satu adalah salah satu hewan yang hanya dapat ditemukan di Indonesia. Nah, ini beda ya, kata depan dengan imbuhan, beda. Nanti ada pembahasan tersendiri. Begitu, kalian bisa mencari contoh-contoh imbuhan di pada kata-kata yang lain dalam teks badak bercula satu pada pertemuan pertama. Kita lanjut. Yang keenam, penggunaan kalimat bermajas. Cermati contoh kutipan teks berikut. Sekujur tubuhnya dilapisi oleh kulit tebal yang bentuknya nyaris tampak seperti baju kesatria yang terbuat dari logam. Ini adalah cara seorang penulis teks deskripsi untuk memberikan gambaran kepada pembaca. Maka diberikan perumpamaan. Kulitnya tebal. Tebal seperti apa? Seperti baju kesatria yang terbuat dari logam. Ini kita sudah bisa membayangkan, oh, badak bercula satu itu seperti itu. Kulitnya itu tebal seperti baju kesatria yang terbuat dari logam. Nah, itu misalkan menggambarkan gajah. Gajah itu seperti apa? Memiliki hidung yang panjang seperti apa? Bisa digambarkan dengan bentuk yang lain. Telinganya lebar, bisa digambarkan seperti kipas atau sebagainya. Nah, itu ini kalimat bermajas. Sehingga bisa kita simpulkan bahwa majas itu adalah cara melukiskan sesuatu dengan jalan menyamakan dengan sesuatu yang lain. Atau bahasa lainnya majas itu kiasan. Dalam pembahasan khusus majas, kalau kalian browsing di internet, majas itu macam-macam. Ada majas hiperbola, majas personifikasi, dan banyak lagi yang lainnya. Nanti dilihat sendiri contohnya seperti apa. Ini kalimat bermajas itu digunakan dalam teks deskripsi. Kemudian yang terakhir yaitu ketujuh, penggunaan pilihan kata yang bervariasi. Nah, ini penting memilih kata karena kata itu banyak. Kata yang bersinonim itu banyak. Maka bagaimana kita memilih kata-kata itu atau menggunakan kata yang bersinonim secara bersamaan dalam rangka untuk memberikan gambaran yang lebih. Nah, perhatikan kalimat lukisan alam yang memesona dan menakjubkan. Sebetulnya itu merupakan dua kata yang hampir sama. Dia bersinonim, mempesona, menakjubkan, itu sebetulnya kata yang bersinonim. Tetapi kenapa dipakai kedua-duanya? Karena penulis teks deskripsi menginginkan pembaca memiliki gambaran yang lebih terhadap objek yang dijelaskan. Mempesona, lukisan alam yang mempesona, menakjubkan itu saking luar biasanya. Nah, begitu. Sehingga
kita bisa menyimpulkan bahwa teks deskripsi itu menggunakan kosakata secara segar dengan variasi kata yang luas. Begitu, ada 7 prinsip penggunaan kebahasaan dalam teks deskripsi. Mudah-mudahan apa yang Bapak jelaskan pada pagi hari ini bisa dipahami. Jika ada pertanyaan bisa kalian tanyakan, bisa langsung chat di Google Classroom atau kalian cari sendiri di internet. Jika ada yang tidak dipahami, dicari di internet itu bisa. Jangan lupa kerjakan tugas-tugasnya dikerjakan dengan baik sehingga mendapatkan nilai yang baik. Saya kira itu, mudah-mudahan bermanfaat. Kurang lebihnya mohon maaf. Wassalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Terima kasih. Salam sehat, salam semangat.